Tapi ingat, biarpun membagi waris harus segera, tapi itu pun setelah beberapa hal berikut ini. Setelah 5, Ibu. Pak. Kalau ingin bagi waris dengan cepat, yang pertama, setelah hutangnya kepada Allah. Mungkin orang tua kita pernah punya fidyah belum dibayar, bayarin dulu, bayar kafarah, bayarin dulu. Mungkin dulu pernah kaya dan wajib haji. Kalau tidak pernah kaya, enggak. Pernah kaya belum sempat haji, maka harus dipotong dari harta itu sebelum dibagi waris untuk menghajikannya. Hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Jangan sampai anak ini gara-gara dengar ceramah kami malah salah menyalahgunakan omongan. Ayo cepat dibagi, kata Buya. Tujuannya apa? Biar sebelum ditagih sama orang. Nah ini kan jahat dia. Segera dibagi, akan tapi selesaikan dulu urusannya dengan hutang. Yang kedua, hutang dengan manusia. Biarpun sampai habis harta orang tua, nggak ada masalah. Memang miliknya orang tua saya kok. Maka di sini anak jahat main lagi. Sudah nggak usah dibayar deh hutangnya. Dosa dia. Nambah dosa kepada orang lain lagi. Durhaka kepada orang tua lagi. Masya Allah. Ada. Kalau sudah urusan warisan ini jahatnya macam-macam kejahatan yang terjadi. Nah ini, setelah hutang kepada manusia dibayari, yang ketiga adalah urusan zakat. Kalau memang ada wajib bayar zakat. Karena bisa jadi dia punya toko gede, mau dizakati bulan ini, atau meninggal dunia. Maka harta waris tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan zakatnya. Tapi repot kalau urusan sama orang sombong dengan syariat. Paling tidak senang dengan berita-berita begini nih. Iblis ahli neraka yang berjalan di atas bumi paling tidak senang dengan ceramah begini ini. Apalagi sama adiknya yang direbut warisnya ada juga. Nanti pasti dia di bahan ganggu saya tuh. Dengan ceramah begini ini hal apaan tuh? Tidak senang. Tidak tertarik. Kenapa? Dia lagi dengan syaitan. Karena ceramah ini akan menjadi sebab, bisa jadi menjadi sebab orang membincangkan lagi waris, tapi dengan cara yang benar. Yang tidak senang siapa? Yang nggak benar. Yang nggak benar, yang nggak senang. Yang sudah terlanjur ngambil duit banyak dan sebagainya. Bahan ngomong ini. Tapi kalau orang insya langsung. Kalau orang insya ahli surga, ya Allah, saya telah salah ngambil harta saudaraku, ya Allah, saya akan kembalikan. Indah. Yang keempat adalah warisan baru dibagi setelah yang keempat ini. Diselesaikan urusan wasiat-wasiatnya. Ini babnya lagi. Jadi kalau orang tua kita pernah punya wasiat, dipenuhi dulu kalau bang wasiat wajib. Tapi kalau wasiat yang haram dipenuhi nggak boleh. Nah, kalau urusan wasiat ibab ilmu baru lagi. Jika orang tua kita punya wasiat, maka tunjukkan kepada ulama apakah wasiat itu wajib dipenuhi atau tidak. Kalau wajib dipenuhi, diambilkan dari harta peninggalan. Tapi ada wasiat yang haram dipenuhi loh ya. Tidak semua wasiat. Maka jangan tentang wasiat langsung, ini wasiat. Ntar dulu tanyakan ulama. Wasiatnya begini, tolong nak, kalau abah wafat nanti tolong itu anak-anak muda yang mabuk di sana belikan minuman keras setiap hari berapa kerat. Lah ini kan wasiatnya nggak benar. Ini wasiatnya nggak benar. Ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Nah ini harus paham. Wasiat ada yang tidak boleh dipenuhi. Yang keempat, wasiat dibayari dulu, diberisi wasiatnya. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah, kafannya. Bahkan kalau seandainya sampai sebagian menjelaskan kalau penggalian kubur harus, padahal itu kan fardu kifayah yang dianu barangkali susah dan sebagainya. Pokoknya biaya perawatan jenazah, intinya kafan. Selebihnya nggak boleh diambilkan dari harta peninggalan. Mohon maaf yang punya kebiasaan tahlilan, menyembelih kambing, sapi, tidak boleh dari harta peninggalan. Tolong hati-hati. Haram diambilkan dari harta peninggalan karena itu milik bersama. Kecuali semuanya mengizinkan. Ini mentang-mentang yang paling tua, yang paling menguasai, sehari nyembelih sapi, ngenes yang paling larat. Sapiku disembelih lagi, kambingku disembelih lagi. Haram itu. Kalau anda ingin mengadakan selamat untuk orang tua anda dari duit anda, kocek anda, tadi bekti anda kepada orang tua anda. Bukan ngambil harta peninggalan. Harta peninggalan milik bersama. Minta izin dong sama yang lainnya. Kecuali 5 bersaudara bersepakat. Adik,
Abang, gimana? Pokoknya biaya perawatan jenazah, biaya keselamatan dan seterusnya kita ambilkan dari peninggalan. Gimana? Setuju? Setuju. Kalau setuju lain cerita. Berarti itu sedekah dari anak-anak. Tapi kalau ada yang tidak setuju, nggak boleh. Apalagi ada anak kecil, kalau ada anak kecilnya menjadi tidak bolehnya semakin pasti. Kenapa? Anak kecil tidak bisa dimintai izin. Tentang anak kecil, adik, dedek, sapinya sembelih buat umiknya ya, yang meninggal ya. Iya, anak kecil nggak ngerti. Nggak boleh. Jadi tolong kalau Anda mengadakan tahlilan di rumah, jangan diambilkan dari harta peninggalan. Kan sudah punya sapi, ada kambingnya orang tua di belakang. Sembelih, main sembelih aja. Nggak boleh. Kalau Anda tidak punya duit, nggak usah ngadain selamatan, pakai doa aja. Maksain ngambil harta peninggalan. Baru boleh dengan harta peninggalan dengan catatan keridhaan semua ahli warisnya. Ridho yang sesungguhnya bukan ridho kepaksa. Ada ridhonya ridho terpaksa. Karena semua mengatakan, adik, yang satu sebenarnya bilang nggak oke, cuman nggak enak. Iya bang, iya, ikut aja deh. Tapi gemes dia banyak utang, mikirin. Hal ini kadang nggak diperhatikan. Nggak diperhatikan. Main sembelih saja, padahal kelas ustadz, bagaimana? Haram. Ilmu itu harus dihadirkan. Harta waris adalah milik ahli waris semuanya. Dan kemudian setelah itu dibagi. Dan pembagiannya pun tolong undang orang lain untuk menjelaskan. Dan setelah itu serahkan kepada syariat. Kalau sudah ustadz mengatakan dibagi begini, ikut saja. Sudah, jangan ada yang angkat suara. Yang mengangkat suara adalah syaitannya. Dan selalu ada kadang angkat suara yang paling ini. Subhanallah, itu sudah dibimbing oleh syaitan. Sudah pastikan mulai malam ini. Jika ada pembagian waris, ada yang angkat suara, itulah iblisnya. Langsung aja tunjuk itu iblisnya. Pakai kerudung kadang-kadang. Pakai ubah putih kadang-kadang. Oh, luar biasa. Yang kadang tidak di situ, iblis yang di belakang. Kita pernah bagi waris juga, ini ceritanya. Bagi waris keluarga ini sudah sertifikat begini tentang rumah di sana, didudukkan permasalahannya, sudah oke semuanya. Setuju, selamat, bismillah. Kita baca Fatihah, selesai, sudah setuju semuanya. Indah, asik semuanya, senyum. Tiba-tiba kan kebetulan rumahnya masih berdekatan, salah satu anak perempuannya ini pulang. Diperkirakan nyampe di rumah, kita masih ada di situ, kita masih makan. Ada telepon. Tiba-tiba ngomong, tolong dek, tadi kesepakatannya dipending dulu. Kita sudah menduga, siapa dia? Ini. Oh, jangan-jangan dalam dugaan ini kan ada iblis pakai kopiah di belakangnya. Betul, suaminya yang melarang. Ini. Suaminya yang mengganggu, suami yang menyuruh mending. Makanya kami ingatkan Anda pada istri yang solehah. Jika suamimu lagi pembagian waris, Anda mendukung untuk jujur. Itu wanita ahli surga. Abang, jangan ngambil sepeser pun milik saudaramu. Abang, awas hati. Abang jangan angkat suara. Abang jangan suara. Waris. Hak abang diambil, yang bukan jangan diambil. Anda istri solehah. Jangan malah bisiki. Kok cuma segitu? Lah bagaimana sih? Abang itu? Iblis pakai kerudung. Hadir pengajian lagi kadang-kadang. Paling rajin ngaji. Puasa Senin Kamis, tahajudan. Punya hafalan Quran kadang-kadang. Tertipu. Maka kalau Anda menemukan istri Anda lagi membayarkan waris, pastikan. Ingatkan bahasanya, wahai istriku, kau adalah istriku. Hati-hati membayarkan waris, ada setannya banyak. Kamu ngalah, kamu diem, kamu pasrah kepada syariat. Indah setelah itu. Kurang lebih seperti ini masalah membayarkan waris. Nah, hal ini, pembahasannya sepele, akan tapi ternyata repot prakteknya. Dan kadang kita perlu membuat contoh yang banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Apalagi mohon maaf yang diuji oleh Allah dengan mohon maaf. Ujian bagi Anda misalnya. Ayahnya menikah lagi. Punya anak. Masih kecil. Ibunya beda. Ini biasanya jadi bahan bulan-bulanan. Saudara. Kasih sana. Ini terjadi. Biarpun dia beda ibu, tapi ayahnya sama. Wajib mendapatkan hak yang sama. Godaan ini ujian. Yang jelas namanya harta waris itu rezeki nomplok, bukan jerih payah Anda sudah mendapatkannya.
Kok susah banget sih baginya? Kenapa? Itu tadi ada syaitannya, ada iblisnya. Dan kemudian kalau orang sudah biasa rebutan waris, ketahui di luar pun sangat mudah untuk merampas harta orang lain, berbohong dalam bisnis, culas, bisa menjadi pejabat pun nggak akan benar. Kenapa? Dia sudah tidak takut kepada Allah. Baik, sampai di sini kita bahas tentang waris, akan kita buka pertanyaan. Kita perlu renungan yang dalam. Kembalilah Anda dengan kesadaran. Kalau memang Anda berebut waris, Allah Maha Kasih kok. Pengampunan Allah sangat luas, tinggal kita menyadari dan bertobat. Selesai.